Mari kita berdoa. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kembali kami bersyukur ya Bapa di dalam surga untuk pagi hari yang sejuk dan dengan penuh sukacita kami datang kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan yang melimpah, mencukupkan apa yang kami perlukan supaya kami bisa tetap taat kepadamu ya Tuhan. Dan terima kasih semuanya saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini telah bergabung dalam ibadah saat teduh kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada yang sia-sia ya Tuhan. Segala kebaikan, kemurahan hati Tuhan yang terus menjadi motivasi yang terbesar bagi kami untuk bersama-sama bersekutu, dan kami percaya kami terus dikuatkan, dan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami akan bersama-sama melihat kembali dan membaca serta merenungkan dengan baik, supaya dapat kami terapkan semua kebenaran firman yang Tuhan karuniakan bagi kami sebagai berkat yang terbesar dalam hidup kami ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam buat kita semua. Salam, salam kudus. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita kembali untuk melanjutkan apa yang sudah kita dengarkan kemarin. Kita sudah berbicara melihat tentang bagaimana mengenal Yesus Kristus yang sorgawi. Amin. Jadi saudara-saudara, saya akan terus menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semuanya, saudara-saudaraku, bahwa apa yang kita peroleh saat ini, pengenalan kita akan Yesus Kristus, tidak bisa lepas dari kasih karunia Tuhan yang terbesar, yaitu mengenali kasih Allah atas pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Karena dengan matinya Yesus Kristus anak Allah, disitulah saudara-saudara dan saya mendapatkan anugerah yang dulunya saudara kita tidak diperhitungkan, karena kita bukan siapa-siapa dan kita adalah orang-orang di luar daripada perjanjian Allah. Tetapi di dalam kasih karunia-Nya kita diterima oleh Allah untuk menjadi anak-anak-Nya, karena di dalam kasih kita memperoleh perkenanan Tuhan, yaitu kasih Allah yang sempurna melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, sentral daripada kebenaran kita, sentral pusat daripada kekudusan kita, ya, perkenanan Tuhan atas hidup kita adalah karena kita menerima apa yang dilakukan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Jadi bukan seperti konsep dunia atau konsep orang-orang beragama. Mereka berpikir mereka berkenan kepada Tuhan karena apa yang mereka lakukan. Itu tidak memadai Bapak Ibu Saudara. Apapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan mencukupi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena apa? Karena di sana ada dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Di sana ada kelemahan, di sana ada cacat. Ya, di sana ada hal-hal yang jauh dari kekudusan Allah. Hanya karena apa yang dilakukan oleh anak Allah, yaitu Yesus Kristus, itulah yang
berkenan di hati Tuhan, yang memuaskan hati Allah Bapa. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita membaca suara yang datang dari langit, dari sorga, mengatakan, ya inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan, kata Allah Bapa, menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi perkenanan Allah itu, Bapak Ibu Saudara, kepada manusia tidak bisa lepas dari hubungan manusia itu dengan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan kita sekarang, Bapak Ibu Saudara, mengenal bagaimana orang memiliki relasi dengan Tuhan dan mengenal Yesus Kristus, bukan lagi mengenal secara duniawi, bukan mengenal secara fisik atau secara jasmani, karena itu sudah berlalu, itu sudah selesai, Nah, itu sebabnya saudara, ketika kita membaca di 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16, saya ulang sekali lagi, ayat 16-17, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi ketika Yesus di bumi ini hidup secara jasmani, secara fisik, bagaimanakah kita menilai standar atau ukuran kesempurnaan manusia? Hanya ada di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus tidak berdosa, Dia tidak berdusta, Dia tidak melakukan pelanggaran apapun, mulai dari kandungan. Sejak dari kandungan Dia sudah kudus, dikandung oleh Roh Kudus, dan sampai Yesus lahir, sampai Dia mati di atas kayu salib, Dia dikatakan Dia tidak melakukan kesalahan, tapi Dia melakukan kebenaran hukum Taurat secara sempurna. Jadi hukum Taurat itu adalah hukum insani, Bapak Ibu Saudara, hukum yang mengatur manusia secara insani, secara jasmani, secara manusiawi. Karena memang Allah menurunkan hukum Taurat itu adalah untuk memberkati, melalui ketaatan kepada hukum Taurat itu dengan segala tuntutan ritual, upacara-upacara pembersihan secara simbolik, secara jasmani, itu berkaitan dengan berkat daripada umat Israel di bumi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari kitab Keluaran, mulai dari Keluaran 20 sampai Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, nah semua janji Tuhan atas ketaatan daripada manusia, yaitu umatnya Israel, itu selalu mengandung konsekuensi kepada berkat-berkat secara physically, secara jasmani, secara lahiriah. Karena memang ketika Tuhan Allah memakai bangsa Israel, umat pilihannya, untuk menyaksikan kebenarannya di dunia ini, haruslah melalui peristiwa-peristiwa yang tanda-tanda yang terlihat secara kasat mata bahwa Allah ada di pihak mereka. Nah, saudara, itu sebabnya kita lihat kemenangan umat Israel atas musuh-musuhnya, orang-orang Israel yang diberkati berlimpah-limpah, secara jasmani, secara material, Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan yang melekat pada covenant atau perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak panjang di sana untuk menjelaskan, karena yang sangat penting kita akan fokus adalah bahwa sekarang ketika
kita ingin mengenal Yesus Kristus yang bukan lagi manusia secara jasmani, ya, Yesus Kristus mempunyai pelayanan yang surgawi. Pelayanan yang surgawi ini, Bapak Ibu Saudara, adalah pengenalan terhadap Yesus Kristus sesudah dia dimuliakan di dalam sorga. Amin. Itu yang dimaksudkan di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5, ayat 3, 4 dan 5 itu dikatakan bahwa Allah telah merancangkan suatu model, satu platform, ya, pengenalan akan Yesus Kristus yang surgawi. Amin. Nah, itu sebabnya di ayatnya yang ke-16 tadi, 2 Korintus pasal 5 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, sekarang ada suatu pengenalan, ada suatu penilaian, ada satu penghargaan, ada satu sistem tuntutan untuk manusia mengadaptasikan kemauannya, kerinduannya, ya, kepada suatu pengertian tentang Yesus Kristus yang bukan lagi manusia secara jasmani, tapi karena Yesus saat ini adalah sudah menjadi roh yang membangkitkan orang mati, yang mati secara rohani dan melepaskan manusia dari segala dosa, ya, dan memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya berdasarkan anugerah Allah atas kematiannya di atas kayu salib yang telah mencurahkan darahnya, menyucikan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Nah, karena itulah, maka saudara, ada suatu sistem pengenalan yang baru tentang kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Maka sekarang di ayat 17-nya dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Amin. Nah, jadi kata-kata kunci memahami pengenalan akan Allah, mengenali akan kehendak Allah, mengerti hubungan dengan Tuhan saat ini adalah siapa yang ada di dalam Kristus. Amin. Artinya keberadaan orang di dalam Kristus Yesus inilah saat ini yang membuka akses, ya Bapak Ibu Saudara, membuka akses terhadap pengenalan akan Allah. Nah, oleh sebab itulah saudaraku, ya, dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, new creation, ya, new creature. Jadi ada ciptaan baru yang dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, yang akan dihadirkan, ya, di tengah-tengah dunia ini, dan itu pasti melalui, ya, kasih Allah yang dinyatakan atas pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, atas kematiannya, penebusan, ya, yang dilakukan oleh Kristus atas segala dosa manusia. Melalui, ya, peristiwa itulah Allah menghadirkan, ya, manusia baru, ya, ke tengah-tengah dunia ini, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, kepada kematiannya. Maka setiap orang yang percaya itu akan menjadi manusia baru, diciptakan di dalam Yesus Kristus atas kekudusan, melalui kekudusan Kristus, melalui kebenarannya, ya. Maka setiap orang yang percaya itu ditempatkan ke dalam tubuh Kristus yang mulia. Itu sebabnya saudara dan saya disebut anggota tubuh Kristus. Amin. Karena kita dipersekutukan dengan Yesus Kristus yang kudus. Ya, kita dipersekutukan dengan kekudusan, kesucian Yesus Kristus. Kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, mengusahakan kekudusan kita. Caranya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Manusia bisa mencapai kekudusan karena setiap hari manusia itu salah. Ya, Bapak Ibu Saudara,
setiap hari manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku, pasti salah, dan setiap hari manusia itu terlibat dengan godaan dosa, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam Yesus Kristus yang sudah menang atas kuasa dosa dan maut, saudara dan saya memperoleh proteksi, ya, diproteksi oleh kekudusan Yesus Kristus, diproteksi oleh Roh Kudus, oleh kasih karunia-Nya, bahwa saudara, ya, dan saya aman di tangan Yesus. Amin. Ya, selamat di tangan Yesus. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai manusia baru, ciptaan baru, mengoperasikan hidup kita di dalam kebaruan, ya, di dalam kehidupan yang baru ini adalah merupakan cara Allah yang dipersiapkan sebelum dunia dijadikan. Amin. Dan oleh karena itu, saudara, bagaimana sistem, ya, bagaimana sistem kehidupan berjalan, ya, di dalam komunitas atau di dalam korporat manusia baru, ya, di dalam tubuh Kristus ini sebagai ciptaan baru, seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ya, saat ini Allah berkenan kepada orang-orang yang terhubung dengan kehidupan manusia baru ini. Mari kita lihat, saudaraku, ya. Tadi sudah selesai saya baca 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana sistem daripada, ya, manusia baru ini beroperasi dalam kehidupan yang berkenan kepada Allah. Mari kita lihat di Filipi pasal 3, saudara-saudara. Filipi pasal 3, saya akan membacakan untuk kita, ya. Filipi pasal 3, surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, ya. Kita lihat di pasal 3. Saya akan membaca dari ayatnya, dari ayatnya yang pertama, ya, dari pasal 3. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kembali lagi ditegaskan di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau dikatakan pun kita saat ini adalah orang yang bersunat, itu artinya adalah sunat secara rohani, pembersihan kita dari segala dosa. Bahwa kita sudah dipisahkan dari segala dosa, bahwa kita telah dibersihkan oleh darah Yesus, dan itu bukan sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia, tetapi oleh Roh Kudus. Itulah yang menjadi kebanggaan kita di dalam Tuhan. Amin. Kalau hasil pekerjaan tangan kita, itu sulit menjadi dasar kita untuk bermegah di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena yang kita lakukan itu tidak pernah sempurna. Tetapi yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, membersihkan hidup kita dari segala dosa, segala kecemaran, ya, maka saudara dan saya mempunyai satu ketetapan berdiri di hadapan Allah oleh karena kebenarannya. Amin. Nah, ayat 3. Karena kitalah, ayatnya yang keempat, kita lanjut. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi ini ceritanya, Rasul Paulus ingin membandingkan bahwa adalah satu kekeliruan yang besar kalau saat ini, ya, ada orang mengaku mengenal Tuhan tetapi berbangga dalam hal-hal lahiriah.
Ya, karena itu sudah selesai. Itu sudah masa lalu. Ya, tidak ada orang saat ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk mengenal Allah hanya karena penampilannya secara duniawi. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada sekarang bisa mengenal Allah karena hanya tampil secara memukau atau tampil secara sangat luar biasa dalam hal-hal yang secara kasat mata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah cara pengenalan yang sudah berlalu. Kalau orang ingin mengenal Allah melalui hal secara fisik, secara jasmani, itu adalah pada masa ketika Yesus ada di bumi. Bagaimana kesempurnaannya, bagaimana ketaatannya, bagaimana perkataannya, bagaimana mujizat-mujizatnya, ya, bagaimana penyembuhan-penyembuhan yang dilakukannya, ya, bagaimana Yesus menampilkan, ya, tanda-tanda mujizat secara physically, secara jasmani, secara fisik, Bapak Ibu Saudara, itu bisa dilihat ketika dulu waktu Yesus ada di bumi ini. Nah, sekarang di dalam pengenalan Allah melalui wadah ciptaan baru, manusia baru ini, ya, Paulus terus mengulang-ulang di sini, saudaraku, bahwa dulu, ya, itu adalah sebuah kebanggaan. Tapi sekarang bukan itu yang menjadi hal yang dihargai oleh Tuhan saat ini. Ya, tidak bisa orang mengejar pengenalan akan Allah saat ini hanya karena ingin tampil secara duniawi. Itu pasti merupakan kekeliruan yang sangat-sangat menyedihkan. Nah, lalu bagaimana? Ya, saudara. Selanjutnya, ini masih perbandingan yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya kita memahami, ya, bagaimana Allah meluncurkan, ya, rencana kerelaan kehendaknya sebelum dunia dijadikan, pengenalan akan Yesus Kristus dengan cara baru ini. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke 5. Ya, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang ketaatan, ya, kesungguhan, tidak ada orang yang bisa melawan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia belum menerima kasih karunia Tuhan, ketika dia masih hidup dalam hidup yang lama, ya, tidak ada yang menandingi ketaatannya secara jasmani, secara fisik, secara penampilan, secara kasat mata, ketaatannya kepada hukum Taurat, belum ada yang menandingi, Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya, apakah itu berkenan di hadapan Allah? Ya, kita lihat selanjutnya dikatakan, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan gambaran daripada orang-orang yang memimpin, ya, berbagai umat yang merasa bahwa dari penampilannya itu sebagai sosok yang menjadikan dia pantas untuk diikuti oleh banyak orang. Ya, Bapak Ibu Saudara, Saulus sudah pernah melewati itu. Saulus sudah pernah tampil sedemikian memukau sebagai seorang pemimpin yang dielu-elukan, ya, dari kecakapannya, dari kecerdasannya, ya, Bapak Ibu Saudara, dari keterampilannya berbicara, ya, dari cara dia untuk mengelola banyak orang, mengelola organisasi yang besar-besar, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang Farisi. Saudara, Saulus ini, saudaraku, adalah seorang yang sangat dibanggakan. Dibanggakan karena perbuatan-perbuatannya, Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya, apakah itu berkenan di hadapan Allah? Ya, apakah yang dipuja-puji oleh manusia, ya, seperti itu, pemimpin yang seperti itu berkenan di hadapan Allah, meskipun itu dielu-elukan oleh banyak pengikutnya? Pertanyaannya adalah, bagaimana di hadapan Allah? Ya, bagaimana di hadapan Tuhan? Apakah itu akan berhasil pada akhirnya, atau itu adalah merupakan kesia-siaan? Bapak Ibu Saudara,
Ini sangat menarik kita cermati, ya. Kita lihat di ayatnya yang ke-7. Ya, ini pernyataan yang sangat luar biasa. Paulus katakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku," ya itu dia sangat merasa bahwa itu adalah suatu keuntungan yang sangat besar bagi hidupnya. Bahwa dia itu tampil sedemikian menjadi seorang yang diberikan sorak-sorai. Ya, semua orang bertepuk tangan setiap dia berbicara, setiap dia tampil. Ya, semua orang langsung bertepuk tangan gemuruh. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Itu pengalaman daripada Paulus. Tetapi dia katakan, "Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Amin, saudara-saudara. Tidak ada bandingannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak bisa disamakan dan tidak ada bisa diperbandingkan sedikit pun dengan pengenalan akan Kristus saat ini. Ya. Ayat 8, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mudah menyangkal diri. Tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku menyingkirkan ya kebanggaan-kebanggaan manusia. Tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku ya meletakkan seluruh pujian itu kepada Kristus karena manusia ingin dipuji. Ya, manusia itu ingin dibanggakan. Dia ingin tampil dengan apa yang dilakukannya dan dia ingin supaya diakui Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Saulus sudah melewati proses ya berpikir ya, thinking proses daripada orang Farisi dan ahli Taurat adalah bagaimana ya dia memperoleh kebanggaan atas apa yang dilakukannya dan dia mendapatkan keuntungan pribadi dari hal yang demikian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi di sini kita lihat ketika bertemu, berhadapan dengan Yesus Kristus yang surgawi. Karena Paulus tidak pernah mengenal Yesus secara jasmani. Ya, Paulus tidak pernah mengenal Yesus secara fisik. Tidak pernah bertemu dengan Yesus di bumi. Paulus hanya bertemu dengan Yesus sesudah Yesus naik ke surga. Jadi wajah Yesus yang surgawi, firman yang diterima oleh Paulus adalah firman yang diterimanya dari Yesus yang sudah dipermuliakan di surga, yang tidak dikenal secara jasmani, secara fisik. Paulus tidak pernah mengenal Yesus secara fisik. Kalau Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka pernah menerima firman dari Yesus sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus tidak pernah mengenal dan menerima firman dari Yesus sebagai manusia. Yesus sudah menjadi Tuhan. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan sudah menjadi roh yang menghidupkan. Itulah yang dikenal oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara. Pengenalan itulah yang membuat dia menjadi sangat bangga di dalam Tuhan. Karena tidak ada usaha dia, tidak ada perbuatannya, tidak ada kepintarannya, tidak ada lagi hal yang bisa diandalkan oleh Paulus ketika mengenal Yesus Kristus hanya karena kasih karunia-Nya. Hanya karena kasih karunia Yesus berkenan ya memperkenalkan dirinya kepada Paulus dan Paulus percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus dari sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat cara kerjanya, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 8 dikatakan, di ayatnya yang ke-9, dan berada dalam dia, berada dalam Yesus. Ya, ini tadi sudah kita singgung sedikit, Bapak Ibu Saudara. Berada di dalam Yesus, karena inilah yang membuat orang berkenan kepada Allah di dalam kehidupan manusia baru dan menjadi ciptaan baru. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Kalau saudara membaca ya firman Tuhan, surat-surat Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, semua itu dipenuhi oleh kebenaran karena iman. Amin. Dan Paulus selalu mengingatkan kita hidup bukan karena melihat. Kalau kita menyikapi kehidupan ini dan mencoba meyakinkan diri kita karena apa yang kita lihat di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, itu pasti hasilnya mengecewakan. Pasti mengecewakan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya melihat daripada sikap-sikap orang, ya, kalau kita hanya melihat lingkungan kita, Bapak Ibu Saudara, di mana kita tinggal, orang di sekitar kita, kalau itu yang menjadi faktor yang menjadikan kita menaruh harap kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, suatu saat itu akan menjadi sebuah kekecewaan, berakhir dengan kekecewaan. Kenapa? Itu bukan sesuatu yang bertahan untuk selamanya. Apapun yang kita miliki di dunia ini, yang kita kumpulkan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita menaruh pengharapan dan bangga dengan apa yang kita raih di dunia ini. Karena suatu saat itu akan kita tinggalkan dan kita tidak bisa dibela oleh apa yang kita miliki di sini, Bapak Ibu Saudara. Hasil daripada perbuatan usaha kita bukanlah jaminan masa depan kita di masa yang akan datang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus di atas kayu salib, di sanalah kemuliaan kita ditaruh, dan disitulah pengharapan kita yang sepenuhnya bahwa bersama-sama dengan Kristus Yesus kita pasti dipermuliakan. Amin. Kita akan menerima segala hal yang tidak kita usahakan, tetapi apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan, yang kita terima melalui iman. Amin. Yang kita terima melalui kepercayaan kita kepada kebenaran firman-Nya, itulah yang diperhitungkan oleh Allah bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita diselamatkan hanya melalui iman kepada pengorbanan Yesus Kristus, kepada kasih karunia-Nya, dan kita memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya, dijamin pasti masuk surga, kita juga akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus dengan segala ketaatan yang diperlukan. Itu adalah juga karena melalui iman. Amin. Karena di luar daripada iman, tanpa kita percaya kepada kebenaran firman-Nya, tidak ada kekuatan kita yang dapat membentuk akan ketaatan kita yang selaras dengan kehendak Allah yang mulia. Sehingga saudara dan saya ya harus terus memperhatikan bahwa manusia baru ini, ciptaan baru ini, Bapak Ibu Saudaraku, akan bisa mampu melayani Tuhan jika kita meningkatkan terus kerinduan kita untuk mempercayai setiap kebenaran firman Allah secara detail yang mengajar kita bagaimana kita selalu taat kepada kebenarannya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka ya mengapa kita memerlukan setiap hari ya saudaraku firman yang memadai. Amin. Firman kebenaran yang mencukupkan. Ya, kuasa firman yang mencerahkan hati dan pikiran kita. Kebenaran Allah yang mengajar kita terus untuk melihat bagaimana Allah itu terus mengajar kita untuk mempercayakan diri kita kepadanya, mempercayakan semuanya kepadanya. Itu adalah latihan kita yang paling tinggi, Bapak Ibu Saudara. Jadi latihan kita yang paling bernilai untuk memahami tentang Yesus Kristus yang berkuasa saat ini mengubahkan kehidupan kita adalah apabila kita terus berlatih untuk percaya kepada setiap kebenaran firman-Nya. Lebih lengkap lagi, saudara dan saya akan bertumbuh dan mengenali bagaimana cara kerja Tuhan secara rohani, ya, melakukan kepada kita, mengerjakan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus yang adalah gambaran kemuliaan yang kekal, yang telah menebus hidup kita dari kesia-siaan. Maka saudara-saudara dan saya terus ya bergerak
dan saudara dan saya terus menyampaikan setiap kebenarannya kepada semua orang. Menyaksikan kebaikan Tuhan yang sempurna ini adalah cara kita menunjukkan bahwa kita percaya ya bahwa segala yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan kita, juru selamat kita, itulah yang dibutuhkan oleh semua orang untuk bisa mengalami perubahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari ya kita semua saudara saling mendoakan supaya kita semua bertumbuh semua di dalam kerinduan kita untuk dipenuhi oleh pengetahuan akan kebenaran yang berkenan kepada Allah. Amin. Karena itulah yang diperhitungkan oleh Allah menjadi mahkota kemuliaan ya bagi kita setiap orang yang rindu melayaninya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami terus mencoba belajar memahami cara kerja Allah melalui kehidupan manusia baru kami yang diciptakan dalam kekudusan Yesus Kristus Tuhan kami. Melalui ketaatan kami, kepercayaan kami yang penuh kepada firman-Mu, Roh Kudus menolong kami semua. Dengan damai sejahtera-Mu, kami terus diberikan semangat yang baru dan dicukupkan apa yang kami perlukan, dan kami percaya berita kebenaran ini akan tersebar kepada semua orang supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, atas kemurahan hati-Mu kami bisa bekerja dengan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan dikuatkan oleh Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur padamu Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat. Kita akan jumpa besok pagi lagi. Salam kudus. Terima kasih semuanya saudara-saudaraku. Ya, kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh Ibu Marbun. Terima kasih. Silakan Ibu. Salam semuanya.